Hai guys, balik lagi dengan Ardo di sini. Baik-baik saja ya. Setelah sekian purnama, akhirnya kita lanjut lagi ke ceritanya. Sebelumnya, Yangkai telah naik tingkat ke tingkat 4 body temperate. Setiap pagi, Yangkai memang menyapu halaman, tapi hari ini terasa berbeda. Yangkai pagi ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu, hingga dia tidak menyadari jika murid yang lain sedang memperhatikannya. Tapi Yangkai tidak menyadarinya, bahkan si gadis pun sampai berpikir yang aneh-aneh tentangnya. Karena terlalu fokus, dari arah depan murid yang lain melaju ke arah Yangkai hingga menabraknya. Hingga ia terjatuh. Murid ini pun memikirkan sesuatu tentang Yangkai. Karena sedang terburu-buru, ia pun segera meninggalkan Yangkai. Ternyata ia hendak ke aula kontribusi. Yangkai lupa jika hari ini adalah hari tentang poin kontribusi. Apa itu poin kontribusi? Poin yang akan dikeluarkan oleh pavilion atas pencapaian murid yang telah ditugaskan atau dikerjakan dan memperoleh imbalan beberapa poin kontribusi. Yangkai pun seketika itu menghitung kira-kira dapat berapa poin yang telah ia kumpulkan. Setelah dihitung-hitung, poinnya sangatlah sedikit dan membuat Yangkai minder. Karena minder, Yangkai tidak langsung ke aula, tapi menunggu hingga keadaan sepi karena murid-murid yang lain telah menukarkan poin kontribusinya. Setelah dirasa sepi, Yangkai baru masuk ke dalam aula kontribusi. Di dalam aula, Yangkai yang hendak mengambil poin kontribusinya disambut oleh Pak Tua yang menjaga aula. Pak Tua itu adalah Bendahara Meng, dia yang bertugas membagikan poin kontribusi. Setelah dihitung, Yangkai hanya memperoleh 10 keping perak saat ini. 1 poin dihargai 10 keping perak. Bulan ini hanya mendapatkan 10 poin kontribusi. Jika ditotal keseluruhan, hanya mendapatkan 12 poin kontribusi. Menurut Yangkai, nilainya sangatlah kecil, bahkan jika ingin menukarkan dengan yang barang yang inginkan, tidak akan cukup. Bendahara Meng di sini menasehati Yangkai tentang kultivasinya yang tertinggal jauh dari murid yang lain. Bendahara Meng menduga jika Yangkai hendak mengumpulkan poin kontribusinya untuk Pil Temperate Essence agar kultivasinya meningkat. Tapi Bendahara Meng itu mengatakan jika itu sesuatu yang mustahil. Bendahara Meng mengucapkan sesuatu kepada Yangkai. Jika Yangkai harusnya kembali ke asalnya, karena di pavilion ini persaingannya begitu ketat. Dimungkinkan Yangkai akan tersisih secara tragis. Yangkai hari ini ke desa Black Plum. Yangkai hendak berbelanja kebutuhan bulanannya di pasar. Saat dia berjalan memasuki desa, Yangkai mengingat-ingat kejadian pas ketika dia ke desa Black Plum waktu yang lalu. Saat ini, Yangkai telah mengalami peningkatan pada tubuhnya karena kerangka tulang emas atau golden skeleton. Membuat ia, yang biasanya ketika memasuki desa terasa was-was, sekarang menjadi lebih baik. Yangkai tiba-tiba melihat sekelompok berandalan, tetapi di situ ada murid berseragam yang mirip dengannya. Karena Yangkai tak ada urusan dengan itu, maka dia melanjutkan tujuannya. Yangkai telah sampai ke tempat yang dia tuju. Itu adalah kedai beras. Seketika itu, Yangkai menyapa pemilik kedai berasnya. Yangkai ingin membeli sekantong beras. Bibi pemilik kedai beras pun menanyakan kepada Yangkai, apakah ini cukup untuk 1 bulan? Yangkai mengaku jika beras ini lebih dari cukup. Namun, bibi ini tidak percaya terhadap omongan Yangkai. Tiba-tiba, paman kedai beras atau suami si bibi ini menyuruh istrinya ke belakang untuk menambahkan beras yang Yangkai beli. Dengan dalih, itu adalah beras lama. Tapi Yangkai tahu jika mereka itu akan selalu memberikan beras lebih ketika ia membelinya. Yangkai yang tahu tentang itu hanya bisa mengucapkan terima kasih ke paman tersebut. Paman tersebut bernama Paman He.
Tiba-tiba dari luar pintu masuk dua orang berandalan. Mereka sampai mendorong pelayan kedai tersebut hingga tersungkur. Salah satu berandalan tersebut komplain jika dia, Paman He, telah menjual beras beracun, hingga membuat temannya menjadi lemah karena telah mengkonsumsi beras yang ia beli tadi pagi. Paman He yang mendengar itu membantahnya jika ini terdapat kesalahpahaman. Si berandalan ini tidak terima karena Paman He menyangkalnya. Cekcok di antara mereka masih terjadi. Paman He menawarkan jika temannya yang lemah itu hendaknya dibawa ke dokter untuk diperiksa. Untuk biayanya Paman He yang menanggungnya. Namun mereka malah menolaknya. Tiba-tiba murid yang berpakaian mirip Yang Kai masuk ke dalam kedai beras tersebut. Yang Kai seketika mengingat sesaat tentang mereka bertiga saat ia hendak ke kedai beras. Yang Kai menanyakan ke Paman He, apakah Paman He menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Paman He menjawabnya, tidak. Kembali ke mereka. Tiba-tiba murid ini memukul berandalan yang lemah tersebut. Namun berandalan yang lemah ini dapat menghindari pukulannya. Itu membuat aktingnya terbongkar jika mereka hanya berpura-pura. Di sini kemudian murid tersebut memperkenalkan dirinya. Dia bernama Sumu dari Pavilion Highhaven, sama seperti Yang Kai. Berandalan yang mengetahui jika dia adalah murid Pavilion Highhaven menjadi segan terhadapnya. Kemudian Sumu menyuruh berandalan itu untuk pergi dari beras ini dan tidak mencampuri atau mengganggu kedai beras ini lagi. Dua berandalan ini kemudian meninggalkan kedai ini. Tapi sesaat kemudian, ketika mereka hendak meninggalkan kedai beras ini, Yang Kai berteriak ke arah berandalan itu. Mereka orang yang keji hingga toko beras ini menjadi korbannya. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Karena omongan tersebut, warga yang berkumpul menjadi marah kepada dua berandalan ini. Di saat-saat itu, Yang Kai berterima kasih kepada Sumu karena dengan bantuannya kedai beras menjadi aman. Yang Kai mengajak Sumu untuk menangkap dua berandalan ini, tapi malah Sumu menjadi berkeringat dingin. Menurutnya, ini di luar rencana mereka. Yang Kai, warga, dan Sumu hendak mengeroyoki berandalan itu. Ketika mereka mengkeroyok berandalan itu hingga menjadi babak belur, berandalan ini tidak terima. Kemudian membongkar semua rencana yang mereka susun karena telah merugikan salah satu pihak, yaitu si berandalan tersebut. Sumu menyebut berandalan ini adalah pembohong. Namun berandalan ini berucap, seandainya tadi tidak berakhir begini, mereka akan dibayar sekitar 50 perak. Karena terbongkarnya rencana mereka, semua orang memakai Sumu, termasuk Paman He dan warga sekitar. Ini membuat Sumu menjadi malu dan sangat marah terhadap Yang Kai, karena rencana yang begitu epik gagal total. Kemudian Sumu pergi meninggalkan kedai beras ini. Semua yang telah terjadi, Paman He memperingatkan Yang Kai agar dia lebih berhati-hati lagi. Tak luput memberikannya Yang Kai sekantong berasnya. Sesampainya di rumah, Yang Kai memikirkan kejadian tadi. Yang Kai harus berlatih lebih giat karena akan ada masa-masa sulit di kemudian hari. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Sore hari ini Yang Kai baru bisa berlatih. Tapi Yang Kai hanya bisa berlatih 30 menit setiap hari. Karena itu sudah menguras banyak tenaga dan pikiran. Menurutnya, meskipun dirinya telah berlatih tentang dasar body temperate dan dikombinasikan dengan penggunaan golden skeleton, baginya tidaklah cukup. Hingga Yang Kai merenung beberapa saat. Kemudian dia terfikir dan membuka buku hitamnya untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya.
Setelah dia membuka buku hitamnya, apa yang telah didapatkan buku hitamnya seperti Golden Skeleton dan latihan dasar body temperate tidaklah cukup menjadikannya lebih kuat. Dalam bukunya tersebut, Yang Kai memperoleh pencerahan, yaitu mendapatkan tungku kecil yang berguna meningkatkan hasil latihannya. Dengan catatan, untuk menggunakannya haruslah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan tungku kecilnya, berupa bunga roh 3 daun dan rumput terlarang. Yang Kai harus mencarinya, dan Yang Kai tahu di mana ia harus mendapatkannya, yaitu di pegunungan Blackwing, tak jauh dari pavilion Highhaven. Pagi harinya, Yang Kai menyapu di dalam aula kontribusi. Tiba-tiba Bendahara Meng melemparkan buku tentang tanaman herbal beserta lokasi untuk menemukannya. Lantas, Yang Kai pun memantapkan diri hingga dia mengajukan izin selama 3 hari untuk berburu tanaman herbalnya. Yang Kai yang sudah berada di kaki Gunung Blackwing mencari satu persatu tanaman herbal sesuai dengan buku pedomannya. Yang Kai menemukan rumput terlarang, salah satu bahan untuk mengaktifkan tungku kecilnya. Pencarian hari ini telah selesai. Kemudian Yang Kai tak terasa sudah menghabiskan bekal terakhirnya. Namun dia masih merasa lapar. Dari jauh, Yang Kai melihat kepulan asap dari tengah hutan. Karena Yang Kai penasaran, dia menuju ke arah tempat kepulan asap itu berada. Namun saat berada di titik itu, tiba-tiba dia disergap oleh pemanah. Di situ Yang Kai menyebutkan identitasnya. Dan si pemanah tersebut membatalkan penyerangannya. Ternyata pemanah tersebut adalah pemburu yang berada di kaki gunung Blackwing. Tak lama setelah itu, mereka saling terlibat obrolan sehingga mereka menjadi akrab. Diketahui jika mereka adalah ayah dan anak. Sang ayah kemudian memperkenalkan dirinya jika ia bernama Zhang San. Mereka tinggal di kaki gunung. Dia dengan anaknya berburu untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian beberapa saat, si anak menawarkan makanan kepada Yang Kai. Dan Yang Kai pun menerimanya, karena untuk mendapatkan makanan di pegunungan Blackwing sangatlah sulit. Malam pun telah datang, dan mereka tidur di dekat perapian yang mereka buat. Paginya, Yang Kai sudah berangkat dan meninggalkan mereka saat sedang tertidur. Dan Yang Kai melakukan aktivitas sebentar untuk melatih kultivasinya. Namun kali ini mengalami peningkatan pesat. Dilihat di sekeliling tubuhnya terpancar aura seperti api berwarna biru yang mengelilingi Yang Kai. Yang Kai yang mengetahui jika aura ini adalah pencapaian naik ke tingkat 5 body temperate. Karena aura ini mengandung kehangatan yang bisa meningkatkan kultivasinya. Yang Kai naik tingkat dengan kecepatan luar biasa dan sekarang sudah naik ke tingkat 5 hanya dalam beberapa hari. Itu menjadikannya sangat bersemangat karena tingkat kultivasinya sangatlah cepat.